sama-sama belajar agar nanti kita jadi orang yang pintar. Yo, yo, yo. Lakukan sesuatu, capai segera keinginanmu agar arah tertuju. Tugas kita hanya satu, semangat belajar biar makin pintar. Semangat belajar biar jadi pakar. Serius, harus fokus, hafal rumus-rumus, pecahkan soal hingga lulus. Coba bayangkan dulu para pejuang, Belanda datang lalu menyusul Jepang. Semangat angkat senjata untuk perang, dan akhirnya Indonesia menang. Coba berpikir dan renungkan kawan, kita harus bisa menghormati jasa para pahlawan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Perang menggunakan buku, pensil, pikiran. Boom. Lakukan sesuatu, capai segera keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi dalam pembelajaran daring matematika hari ini. Pelajaran matematika hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan. Yang akan kita pelajari dalam bilangan yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Untuk memulai pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memudahkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bilangan bulat. Bilangan bulat tersusun dari bilangan negatif, bilangan nol, bilangan positif. Digambarkan pada garis bilangan. Bilangan nol berada di tengah-tengah. Di sebelah kanan 0 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu termasuk bilangan positif. Dan di sebelah kiri 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7 itu adalah bilangan negatif. Jadi jika semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Artinya 0 lebih besar dari min 1. Kenapa? Karena 0 berada di sebelah kanan min 1. Min 5 lebih kecil dari min 3 karena min 5 berada di sebelah kiri min 3. Nah, sudah paham? Kalau sudah paham, mari kita coba belajar mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama, jika yang dibandingkan sama-sama positif, maka dapat dibandingkan bahwa urutan dari yang dibandingkan atau diurutkan dari yang terkecil atau terbesar. Contoh, di sini 15, 7, 3, 9, 11, 0, 1 yang semuanya adalah bilangan positif. Jika diurutkan dari yang terkecil, hasilnya adalah 0, 1, 3, 7, 9, 11, dan 15. Sementara jika diurutkan dari yang terbesar, hasilnya 15, 11, 9, 7, 3, 1, 0. Itu jika yang dibandingkan sama-sama positif. Yang kedua, jika yang dibandingkan berlawanan tanda, maka bilangan positif lebih besar daripada bilangan negatif. Contoh, di sini ada bilangan 1, min 3, min 5, 0, 4, min 1, min 7. Kalau diurutkan dari yang terkecil, maka hasilnya min 7. Kenapa mulai dari min 7? Karena bilangan negatif, angka yang paling besar itu nilainya yang paling kecil. Min 7, min 5, min 3, min 1, 0, 1, 4. Dan kalau diurutkan dari yang terbesar, maka hasilnya 4, 1, 0, min 1, min 3, min 5, dan min 7. Nah, ada cara yang lebih mudah lagi, yaitu menggunakan garis bilangan. Nah,
kita coba dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, urutkan bilangan bulat berikut dari urutan terbesar. Min 7, 1, min 3, 0, 5, 2, min 4. Bilangan ini dibuat tanda di garis bilangannya. Karena tadi soalnya urutan terbesar berarti ada di sebelah kanan, artinya di tempat bilangan positif. Maka hasilnya urutkan dari kanan ke kiri. 5, 2, 1, 0, min 3, min 4, min 7. Lebih mudah bukan? Nah, mari kita simpulkan bagaimana mengurutkan bilangan bulat. Yang pertama, jika mengurutkan bilangan bulat dari yang terbesar, maka kita lihat bilangan bulat positif yang paling besar. Jika mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil, maka kita dahulukan dari bilangan negatif yang angkanya terbesar. Dan jika menggunakan garis bilangan, maka urutan terbesar dari yang paling kanan dan urutan terkecil dari yang paling kiri. Demikian tentang bilangan bulat. Kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan. Bentuk umum dari pecahan adalah A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Yang pertama, bagaimanakah menyatakan pecahan? Di sini ada 3 buah persegi panjang yang sudah saya bagi. Yang pertama dibagi 8 dengan 3 bagian diarsir. Yang kedua dibagi 12 segitiga dengan 4 bagian yang diarsir. Dan yang ketiga dibagi 4, ada 4 bagian dan 1 bagian yang diarsir. Nah, bagaimana menyatakan dalam bentuk pecahan? Di sini ada bagian diarsir, itu adalah kita nyatakan sebagai pembilang dan keseluruhan sebagai penyebut. Yang pertama ada berapa yang diarsir? 3. Berarti di sini 3 per keseluruhannya ada 8. Jadi pecahannya adalah 3 per 8. Yang kedua, ada berapa yang diarsir? 4. Keseluruhan ada berapa? 12. Berarti 4 per 12. Dan yang terakhir, yang diarsir ada 1. Keseluruhannya ada 4 bagian. Jadi di sini 3 bagian yang diarsir, 8 keseluruhan. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan dengan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, yang pertama jika penyebutnya sama. Contoh, mana yang lebih besar dari 3 per 4 dengan 1 per 4? Di sini penyebutnya sudah sama, 1, 4. Jadi kita urutkan pembilangnya dari yang terkecil, 1 per 4, 3 per 4. Nah, di sini sudah jelas, maka 3 per 4 yang lebih besar. Itu jika penyebutnya sama. Bagaimana jika tidak sama? Contoh, mana yang lebih besar 2 per 3 dengan 3 per 4? Di sini kita bisa menyelesaikan mana yang lebih besar. Yang pertama, ini ada 2 cara. Yang pertama, dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. 2 per 3 penyebutnya 3 dengan 3 per 4 dan penyebutnya 4. KPK dari 3 dan 4 kita ketahui ini adalah 12. Kemudian untuk mencari pembilangnya, 12 dibagi 3 dikali 2. 12 bagi 3, 4 dikali 2, 8. Dan yang satu lagi, 12 dibagi 4, 3 dikali 3, 9. Di sini menjadi 8 per 12 dan 9 per 12. Maka di sini 8 per 12 lebih kecil dari 9 per 12. Cara yang kedua, dengan mengalihkan penyebut-penyebutnya. Dan untuk
pembilangnya dikalikan silang. 2/3 dan 3/4. Yang pertama, pembilangnya penyebutnya dikalikan. 3 kali 4 sama. Pembilangnya 2 kali 4, 3 kali 3. Maka hasilnya 8/12 dan 9/12. Maka di sini dapat diketahui 8/12 lebih kecil dari 9/12 atau 9/12 lebih besar dari 8/12. Sampai sini untuk membandingkan pecahan kira-kira sudah dipahami. Nah, kita lanjutkan. Ada berapakah jenis pecahan? Yang pertama, jenis pecahan itu yang pertama pecahan biasa. Contoh 2/3, 1/4, 5/7. Yang kedua pecahan campuran 2 1/3, 5 4/6, 1 1/2. Yang ketiga pecahan desimal. Contoh 0,2, 3,7, 0,625. Dan keempat persen atau per 100. Persen atau per 100. Contoh di sini 40% itu sama dengan 40/100. 230% artinya 230/100. Ini jenis-jenis pecahan. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan dari pecahan biasa ke pecahan campuran, desimal, dan persen? Contoh di sini pecahan biasa itu 17/5. Nah, di sini penyebutnya 5. Bagaimana pecahan campurannya? 17/5 itu sama dengan, karena di sini per 5 cari bilangan yang KPK dari 5 yang mendekati 17. Di sini ada 15. Sehingga untuk jadi jumlah 17, 15 ditambah 2/5. Sehingga bisa dirubah 15/5 ditambah 2/5. 15/5 kita perkecil, kita sederhanakan menjadi 3 ditambah 2/5. Maka pecahan campurannya adalah 3 2/5. Yang kedua dirubah menjadi bentuk desimal. Dalam menjadi bentuk desimal, cara yang pertama kita buat penyebutnya menjadi bilangan puluhan atau 10, 100 atau 10. Kita yang mendekati kita buat menjadi per 10. Berarti 5 dikali 2 hasilnya 10. Karena yang penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya pun dikalikan 2. Berarti di sini 17 kali 2 34. Maka dari 17/5 menjadi 34/10. Nah, 34 3 bagi 10 3,4. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan porogapet. 17 dibagi 5 hasilnya 17 dibagi 5 dapat 3. 3 kali 5 15. Kita kurangi hasilnya 17 dikurangi 15 hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 5, maka di sini ditambahkan 0, di sini ditambahkan koma. 20 dibagi 5 4. 4 kali 5 20. Hasilnya di sini 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Maka bilangan desimal dari 17/5 adalah 3,4, sama dengan cara yang pertama. Yang selanjutnya
mengubah pecahan biasa menjadi persen. Untuk mengubah menjadi persen dikalikan dengan 100%. 17 dikali 100 dibagi 5, hasilnya 340%. Itu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, desimal, dan persen. Tapi perlu diingat, tidak selamanya pecahan biasa bisa dirubah ke dalam pecahan campuran. Yang bagaimana jika pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya? Selanjutnya, mengurutkan pecahan. Contoh yang pertama, urutkan dari yang terbesar. Di sini ada pecahan 2/3, 4/5, dan 1/2. Di sini semuanya pecahan biasa. Untuk mengurutkan, kita rubah dulu dengan menyamakan penyebutnya, yaitu dengan bisa mencari KPK atau dikalikan langsung. Kita buat dengan KPK saja. KPK dari 3, 5, dan 2 adalah 30. 30 dibagi 3, 10 dikalikan 2, berarti di sini 20. 30 dibagi 5, 6 dikalikan 4, 24. Dan 30 dibagi 2, 15 dikalikan 1, ini 15. Nah, jadi kita bisa mengurutkan 20/30 itu dari 2/3, 24/30 itu dari 4/5, dan 15/30 dari 1/2. Maka kita urutkan dari yang terbesar, yaitu 24/30, berarti 4/5. Terus yang kedua 20/30 dari 2/3. Dan yang terakhir adalah 1/2. Nah, itu dari mengurutkan pecahan biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau pecahannya campur-campur? Di sini ada 0,34, 50%, 2/5, 1/4. Kalian bisa mengubahnya ke dalam bentuk desimal, ke dalam bentuk persen. Sekarang saya akan mencoba ke dalam bentuk persen. Ke dalam bentuk persen tadi adalah mengalihkan dengan 100%. 0,34 dikali 100%. Hasilnya 34%. Yang ini tetap 50%. Dan yang ini 2/5 kali 100%. Hasilnya 40%. Untuk pecahan campuran kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu dengan 4 kali 2 tambah 1 jadi 9/4 dikali 100%. Maka hasilnya menjadi 225%. Nah, kita urutkan mana yang paling besar. Yang paling besar itu adalah 225%, berarti di sini 21/4. Terus yang kedua 50%. Yang ketiga 2/5, dan yang keempat 0,34. Nah, itu mengurutkan pecahan dari pecahan biasa dan dengan pecahan campuran. Kira-kira bisa dipahami? Kesimpulannya, untuk mengurutkan pecahan, yang pertama, jika
pecahan biasa, maka disamakan dulu penyebutnya. Yang kedua, jika pecahannya bermacam-macam, maka dapat dirubah ke dalam satu jenis pecahan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pecahan. Demikianlah pembelajaran hari ini. Untuk lebih memahami dan lebih jelas bisa kalian buka LKS dan buku paket yang sudah kalian terimakan. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.